Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Jadi kalau dalam kejaksaan itu, selain jaksa itu sebagai penuntut umum, jaksa itu juga sebagai jaksa penyelidik, khususnya di tatanan hukum di Indonesia. Jadi jaksa, kalau dalam peran intelijen itu biasanya kami di intelijen itu mengadakan ada namanya penkum atau lukum. Itu sebagai informasi kepada masyarakat atau untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat, terutama kalau dalam program ini kepada aparat kampung dan kepala kampung yang ada di Merauke. Kalau untuk di bidang lukum atau penkum seperti jaksa menyapa, kita ada sosialisasi, terus kita ada juga kegiatan jaksa masuk sekolah, itu di bidang, semuanya masuk ke bidang hukum itu. Semua masyarakat biasanya tergantung instansi-instansi mana yang mau kita kasih pemahaman hukum atau untuk meningkatkan kesadaran hukumnya itu. Jadi semuanya itu bisa. Tinggal kalau ada yang mau minta penkum atau lukum dari kita, tinggal bersurat ke kantor kejaksaan, nanti akan ditanggapi. Ya biasanya kan kalau seperti saya sampaikan di awal, kalau untuk dana desa itu sendiri kan ada dua sumber. Ada yang bersumber dari APBN yang untuk mendukung program-program pusat, dan ada yang bersumber dari ADD APBD kabupaten untuk mendukung program kabupaten. Jadi seperti sana. Jadi penggunaan dana desa itu tersendiri selain untuk mendukung program pemerintah pusat, untuk pembangunan infrastruktur desa, Bu, seperti pembangunan atau perbaikan jalan desa, pembangunan saluran irigasi atau drainase, pembangunan atau perbaikan sarana air dan bersih dan sanitasi. Juga bisa untuk pembangunan sarana pendidikan di kampung tersebut, serta membantu pembangunan sarana kesehatan, seperti pembangunan atau perbaikan puskesmas atau posyandu. Kan kita lihat kalau di kampung-kampung sekarang kan ada program posyandu yang tiap rutin bulan dilaksanakan. Itu juga bisa masuk ke dalam penggunaan dana desa, seperti pembangunan infrastruktur desa, itu untuk mendukung berjalannya perekonomian warga desa, serta juga bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana olahraga dan rekreasi, serta bisa juga dana desa itu dikelola untuk bikin BUMD jika SDM warga kampungnya atau kepala kampungnya memang mencukupi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Nomor 31 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak korupsi itu sudah masuk ke wilayah tindakan preventif dari kejaksaan. Tapi kalau untuk jelasnya itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tentang Desa. Yang kedua PP Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Jadi kalau tinggal mau searching, tinggal di searching aja di Google atau di internet, itu bisa semuanya ada. Biasanya kalau untuk karena keterbatasan kepala kampungnya beserta aparat kampungnya, itu biasanya yang banyak potensi itu terkait di perencanaan. Dari perencanaan yang sudah tidak transparan. Terus untuk penyalurannya juga sudah adanya penyelewengan, seperti menunda penyaluran desa, menetapkan syarat tertentu tanpa dasar hukum begitu. Seperti zaman sering kami dapat pengaduan itu terkait, kalau untuk penyaluran itu terkait waktu zamannya Covid. Itu kan ada BLT namanya yang bersumber dari dana kampung. Itu biasanya banyak ada faktor-faktor tertentu yang harus dilengkapi seperti itu, yang ditetapkan sendiri oleh aparat kampungnya. Atau pada saat pencairan itu biasanya ada pungli atau penyimpangan uang ke rekening pribadi. Terus terhadap penggunaannya tidak sesuai APBDes, adanya markup, kegiatan punktip, pungli, dan adanya kepentingan aparat kampung atau kepala kampung itu tersendiri. Kalau untuk wilayah hukum jasa negeri Merauke, sekarang ada untuk terkait aparat kampung atau kepala kampung itu ada satu kasus yang sudah naik ke penyidikan, tapi belum
ditetapkan tersangka. Jadi masih penyelidikan, baru naik ke penyidikan. Sudah ditangani kejaksaan. Jadi untuk kerugiannya sudah ada. Terus untuk modus operandinya dalam penyelewengan dana desa juga sudah ditemukan. Jadi tinggal nunggu untuk naik ke penyidikan lagi untuk di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merauke. Kalau untuk khususnya untuk dana desa itu biasanya sering itu kegiatan fiktif, Mbak. Atau adanya markup dalam menyalurkan dana desa itu tersebut. Itu yang sering itu sudah dibangunkan tapi dibangun lagi gitu. Jadi ditambah lagi, ditambal gitu. Hanya ditambah sedikit tapi seakan-akan bangun baru ya. Bangunan baru. Jadi sebanyak fiktif sama markup kebanyakan sih kalau untuk dana desa. Oke, ini markup di harga gitu ya. Ya, markup di harga sama kegiatan itu fiktif itu biasanya sering di kampung. Sama kalau untuk daulat kampung itu surat perjalanan dinas. Itu biasanya itu fiktif. Kalau untuk di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merauke, untuk di wilayah hukum Kabupaten, karena yang masih terpantau selama ini cuma Kabupaten Merauke dan Bovendigul, jadi untuk Merauke dan Bovendigul itu cuma ada satu perkara untuk dana desa yang saya bisa sampaikan di awal tadi. Selebihnya masih taat sih. Biasanya kan kalau di kami itu kan kalau proses penyelidikan itu biasanya kalau nggak dari temuan adanya laporan. Biasanya kalau ada laporan kita turun langsung. Biasanya kita itu selalu mengarahkan untuk minta atau untuk ditangani dulu ke inspektorat selaku aparatur pemerintahnya. Jadi kalau kata inspektorat itu memang ada benar kerugian, baru kita lakukan penyidikan. Begitu. Jadi kita tetap membina dan menggandeng, nggak ujuk-ujuk langsung kita lakukan penyidikan, tapi kita pasti selalu menggandeng APIP untuk melihat sebesar mana kesalahan dari aparat desa tersebut. Biasanya untuk terakhir kami bekerjasama dengan bidang hukum Pemda Merauke melakukan sosialisasi hukum kepada aparat kampung. Yang mana juga pada kegiatan tersebut kami juga melakukan sosialisasi terkait jaksa jaga desa begitu, Mbak. Kemarin sempat bagi-bagi brosur juga pas kegiatan sosialisasi kemarin. Yang paling penting itu ya yang bisa mencakup luas semua daerah di 4 kabupaten wilayah hukum ini ya melalui jaksa menyapa di RRI seperti ini, Mbak. Terkait pengelolaan dana desa atau penggunaan dana desa tersebut, seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, itu kewajiban kepala desa itu menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota, Mbak. Menyampaikan laporan penyelenggara pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD setiap akhir tahun anggaran. Nah, jadi setiap penyelenggaraan dana desa tersebut atau penggunaan dana tersebut harus transparatif, Mbak. Jadi selain membuat laporan, kepala desa juga atau aparat desa juga itu setiapnya biasanya di kampung-kampung ada balai desa tuh. Biasanya harus membuat spanduk terkait penggunaan dana desa tersebut biar transparan dalam penggunaannya. Itu kewajiban-kewajiban kepala desa. Terus kalau untuk hak dan kewajiban masyarakat desa berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, hak masyarakat desa itu memilih dan mendapatkan informasi serta mengawasi kegiatan pemerintahan desa, memperoleh pelayanan sama dan adil. Biar tidak, makanya disampaikan tadi, biasanya kalau kepala desa itu biasanya yang jadi aparat kampungnya itu belum tentu ada kompetensi atau memiliki kompetensi yang bagus. Tapi rata-rata yang jadi aparat kampung ya keluarga semua, padahal dia belum tentu. Jadi hak masyarakat itu bisa untuk memperoleh pelayanan sama dan adil. Dan kewajiban masyarakat desa berdasarkan huruf A sampai dengan E itu berpartisipasi dalam kegiatan di desa. Jadi jangan cuman datang duduk diam istilahnya kalau kita belajar. Jadi kita harus aktif berpartisipasi dalam pengawalan dana desa tersebut atau dalam setiap kegiatan desa. Biasanya kalau untuk
tindak pidana korupsi itu atau tipikor tersebut setiap ada uang negara atau berdasarkan pasal 2 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1-nya setiap orang, berarti tidak menutup kemungkinan, Pak, semua orang bisa. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan dalam pasal 2 ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan seperti dalam keadaan bencana, Mbak, seperti COVID kemarin. COVID kemarin ya, berarti hubungannya bisa maksimal sampai hukuman mati bisa ya maksimal, kalau disalahgunakan ya. Tapi kita lihat juga dampak perbuatannya, dampak dari tindak pidana korupsinya. Sedangkan untuk pasal ketiga, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Itu dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Yang paling sering itu sih kalau untuk kepala desa itu di pasal 3-nya karena dia selaku pemangku kewenangan. Dan untuk pasal 12-nya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta paling banyak 1 miliar. Ini bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah. Ini semacam gratifikasi gitu, Mbak, untuk pasal 12-nya. Dan untuk pasal 12 ayat 2-nya, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, sama saja yang menerima gratifikasi yang pasal 2-nya ayat 2-nya tadi, Mbak. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk ancamannya untuk korupsi ini sih paling singkat itu 1 tahun dan bisa sampai seumur hidup paling beratnya atau hukuman mati. Dalam menghindari atau kiat menghindari potensi penyimpangan keuangan desa itu yang paling penting itu transparan, Mbak, dan partisipasi masyarakatnya. Yang paling penting itu memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada setiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, baik dengan mengintensifkan melakukan BIMTEK, diklat, koordinasi serta konsolidasi dengan pihak unsur kecamatan, badan Pemdes atau inspektorat. Jadi selaku aparat kampung atau kepala kampung itu kalau ragu itu kan sudah ada disediakan instansinya. Paling tidak kalau mau mengambil kebijakan itu bisa ke inspektorat selaku APIP di suatu pemerintah daerah tersebut. Yang kedua itu membangun kepribadian yang memiliki profesional, integritas dan disiplin dalam menata dan mengelola kegiatan dana desa dengan meningkatkan kemampuan iptek. 3. Membuat pelayanan administrasi atau perizinan atau administrasi pembuatan dokumen yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat desa dengan sistem satu atap. Keempatnya, membuat standarisasi pelayanan dan penandatanganan fakta integritas pejabat. Seterusnya melaksanakan keterbukaan informasi publik. Nah, ini yang paling penting, Mbak. Adanya keterbukaan atau transparan informasi publik dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk menghindari hal-hal yang bisa menjadi tindak pidana korupsi begitu. Dan juga kan untuk dalam menjaga kepala kampung ini juga sekarang kan tiap kabupaten itu ada dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung yang selalu melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan update dana kampung tersebut. Jadi semuanya sebenarnya kepala kampung itu atau aparat kampung itu tidak bisa dianggap tidak tahu atau tidak mengerti karena semua dalam penggunaan dana desa itu semuanya ada instansi yang kalau tidak tahu bisa bertanya ke PMK atau bisa terkait pelaporan bisa ke PMK, terkait kesalahan dalam penyusunan laporan bisa ke inspektorat atau APIP Pemda setempat begitu, Mbak. Mulai banyak yang salah terkait apalagi di pelaporannya itu terkait pajak. Terkait pajak biasanya kan walaupun setiap kegiatan itu akhir tahun ada pajaknya. Dan kami di Kejaksaan sendiri ada di bidang datun itu terkait untuk pajak itu memang banyak yang nunggak. Jadi karena
kepala kampungnya malas cari tahu atau memang nggak tahu, dia jadi pajak itu banyak nunggak. Jadi di sanalah Tidak untuk dibayarkan ya. tidak dibayarkan, yang berpengaruh kepada untuk penyaluran dana desa tahun selanjutnya. Terkait kalau untuk pelaporan itu biasanya harus lengkap dengan identitas, Mbak. Jadi kalau identitasnya lengkap, bikin laporan terkait kegiatannya apa, dan identitasnya lengkap, pasti bakal diterima dan ditindaklanjuti. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal, khusus untuk dana desa, walaupun ada laporan, itu biasanya kami selalu berkoordinasi dengan pihak inspektorat untuk melihat di mana kesalahannya biasanya. Biasanya kami limpahkan dulu ke aparatur pemerintah setempat untuk melihat kesalahannya sebesar apa begitu. Biasanya itu kalau ada laporan seperti yang terakhir, itu memang laporannya dan kegiatannya memang fiktif. Jadi kan pas kami koordinasi dengan inspektorat, memang untuk perkara tersebut inspektorat pun sudah menyarankan untuk ditindaklanjuti ke penyelidikan atau ke penyidikan. Dan itu yang saat ini sedang ditindaklanjuti ya. Langsung ya. Kalau untuk pelaporan biar lebih jelas, biar kan namanya sekarang moda moton politik, biasanya banyak surat kaleng yang masuk. Jadi kalau mau lapor langsung bersurat ke kantor, bawa jenis kegiatannya dan lengkapi identitasnya. Dan untuk identitas pelapor pasti akan dilindungi, tidak bakal tersebar begitu, Mbak. Jadi jangan takut untuk melapor begitu. Kalau pesan saya kepada aparat kepala kampung dalam melaksanakan pengelolaan desa itu agar dapat memanfaatkan, di sini kan ada namanya Bamuskam, Mbak ya. Ya, itu untuk dapat dimanfaatkan dan melakukan musyawarah untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan kegiatan penyaluran kegiatan dana desa tersebut. Jadi utamakan musyawarah dan manfaatkan Bamuskam. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.